wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar. Al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan lil qulubi wal absar. Wa tabshiratan lidzawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibu wa khalilu wa safiyuh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وأجساد أرواحنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصحي الثقلين وسيدهم الذي شرفته بالنبوة والرسالة والقرآن وعلى آله ذوي القرآن البررة وعلى أمتي المستمسكين بالقرآن أما بعد. Hadirin kiram wal muhtaram yang kami cintai, kami muliakan Imam Maghrib kita berjamaah, yang kita doakan beliau mudah-mudahan Ustaz kita disenantiasa dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan seluruh pengurus Masjid Nurul Yakin, terutama akhinal kiram, Ayanda Bapak Yudi, begitu juga wasilah perhubungan Wan Aziz, ya sahabat saya, kita doakan beliau, semuanya kita yang hadir juga di Masjid Jami' Nurul Yakin, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Allah takdirkan kita dalam waktu dekat bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah umrah, dan kita mendoakan juga saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan, Allah berikan keamanan, dan negara kita khususnya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijaga oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, salihina wa salihat bi sayyidil khairul bariyat, dan kita wafat kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan taufik hidayah. Karena hidayah ini adalah milik Allah. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya di dalam hadis qudsinya, ya ibadi kullukum dhallun. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang kuberikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah selalu hidayah kepadaku, ahdikum, maka Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada kalian. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah agar iman dan takwa kita ditetapkan. Allahumma tsabbit qulubana ala dinil Islam, agar kekuatan iman dan takwa kita, Islam kita ditetapkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam satu riwayat juga disebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah daripada rumah Allah. Apa yang mereka lakukan di rumah daripada rumah Allah? Yatsluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarrasuna bainahum, kemudian mereka mempelajari daripada isi kandungan Al-Quran. Mereka belajar, mereka mengaji, mereka mentafsiri daripada Al-Quran, membahas sebagian daripada hadis Nabi. Maka Nabi menyatakan dalam satu riwayat, illa wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan menurunkan ketenangan di dalam hatinya.
Makanya kita ketika beribadah kepada Allah, mendengarkan nasihat, mendengarkan daripada ilmu, maka Allah akan memberikan ketenangan. Dan ingat, hakikat yang dicari oleh manusia hidup di dunia adalah ketenangan, bukan kekayaan, bukan duniawi yang begitu melimpah, tapi ketenangan. Berapa banyak saya mengalami dengan pengalaman orang-orang yang saya kenal yang uangnya mungkin unlimited, nggak ada nilainya saking banyaknya uangnya. Rumahnya seharga 60 miliar. Tapi akhir hayatnya mereka bunuh diri, meminum obat yang tidak semestinya diminum sampai overdosis, dan mereka sudah menyiapkan kain kafan di tempat tidurnya agar mereka nanti setelah meninggal dikafani oleh orang-orang yang dekat daripada mereka yang ada di rumahnya. Jadi ala kuliah yang dicari ketenangan adalah ketenangan, yang dicari oleh manusia adalah ketenangan. Dan ingat, ketenangan itu didapat dengan kita di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan, ala inna bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan kita mengingat Allah, maka Allah menurunkan ketenangan dalam hati kita. Maka ketika kita duduk di masjid, mengaji, menuntut ilmu, Allah akan berikan ketenangan kita. Ad-dunya, dikatakan apa? Lau kanatid dunya indallah zana'aka ba'udatin ma syagalla kafiran inda syurbatil ma'. Dalam hadis qudsi, seandainya dunia ini ada harganya di hadapan Allah sebesar sayapnya nyamuk, maka niscaya orang yang enggak beriman enggak diberikan setetes air pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan daripada manusia itu tenang dengan kita mengingat dan menjalankan daripada syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, banyaklah kalian mengingat Allah dengan kita menjaga haknya Allah seperti salat, seperti puasa, seperti zakat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlan wasallam ketika beliau sedang berjalan di hadapan daripada sahabatnya, walaupun masih muda, walaupun jauh umurnya dengan Nabi, tapi Nabi sangat menghormati. Maka kata Nabi, laisa minna, bukan golongan kami. Yang kecil tidak menghormati yang besar tidak menyayangi yang kecil. Ini adalah ajaran Nabi kita untuk menyayangi yang kecil dan yang kecil menghormati yang besar. Sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Sehingga Nabi SAW menasih, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Saya memberikan beberapa nasihat kepada engkau. Maka seorang tersebut mendengarkan apa yang kau akan nasihati kepada kami, ya Rasulullah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Idza sa'ala fas'alillah. Apabila engkau meminta segala sesuatu, minta sama Allah. Wa idza sa'anta fasta'in billah. Jazakumullah khair. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam suratul Fatihah yang kita baca, baik di dalam sholat, di dalam bacaan Quran kita, di dalam bacaan doa kita, Allah menyebutkan di dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dulu baru minta. Bukan minta doang tanpa menyembah. Iyyaka na'budu, sembahlah Allah dulu, baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Berarti kalau kita sudah bisa menjaga Allah, kita menjaga daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka niscaya Allah pasti menjaga setiap hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ingat, tujuan kita ini bukan dunia. Dunia ini tujuan jangka pendek. Adapun tujuan jangka panjang adalah akhirat. Berapa banyak Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal. Maka umur yang begitu singkat, umur yang begitu cepat, maka kita carilah dengan amal soleh yang banyak. Salah satu kita berkumpul, mengaji, menuntut ilmu, maka Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Wa ghafiyahumur rahmah, dan Allah akan menyeliputi dengan rahmatnya.
Berapa ulama menulis di dalam kitab-kitab mereka, di dalam daripada kajian-kajian mereka mengatakan setiap hamba itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari rahmat Allah dengan apa? Dengan kita berkumpul. Allah menyeliputi dengan rahmatnya. Wa zakarallahu fima indah, dan Allah menyebut di sisi para malaikatnya. Kalau kita sudah disebut oleh Allah di sisi para malaikatnya, bahkan Allah mengatakan, wahai malaikatku, ana uhibbu, aku cinta kepada fulan bin fulan, aku cinta kepada fulana binti fulan, fa uhibbu, maka cintailah wahai malaikatku. Kalau orang sudah dicintai Allah dan para malaikatnya, tidak ada yang lagi yang lebih indah ketika mereka kelak bertemu dengan sang kekasih baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat kita mendapatkan cinta Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran apa? Qul in kuntum tuhibbanallah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang diikuti? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti akan ampunkan dosa-dosa kalian. Saya mau nanya sama jamaah Masjid Nurul Yakin, kira-kira kita ini banyakkan pahala atau banyakkan dosa? Dosa apa pahala? Kita lebih banyak baca Quran atau baca WA? Baca WA. Saya mau nanya di akhir tahun ini, walaupun tahun Masehi lah, karena tanggalannya kita pakai di dalam kita bekerja, di dalam kita beraktivitas. Nah, udah akhir tahun misalnya 2024, tetap kita berpatokan tahun baru kita adalah tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Kapan tahun baru Hijriah? Disebutkan di dalam rawi, Mauliduhu bi Makkah wa hijratu bil Madinah. Nabi lahir di Makkah dan hijrahnya ke Madinah. Nah, kapan ini tahun Hijriah ini ditetapkan? Di pemerintahan Sayyidina Umar. Ada yang mengusulkan bagaimana tahun Islam ketika Nabi lahir 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Bagaimana awal tahun Hijriah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sama juga 12 Rabiul Awal di hari Senin. Bagaimana tahun Hijriah ini ketika nuzulul Quran. Bagaimana tahun Hijriah ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah daripada berperang dan lain sebagainya. Maka mereka bermusyawarah. Maka dalam Al-Quran, wasyawirhum fi kulli amr, bermusyawarahlah dalam segala perkara. Kita pengurus jamaah, masyarakat, RW 0 berapa tadi? 13, RW 013, ada segala sesuatu musyawarah kepada sesepuh, ya kepada RT, RW. Kenapa? Karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada pendapat salah satu sahabat, bagaimana ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka disitulah ditetapkan tahun baru Hijriah ketika Nabi dari Mekah ke Madinah hijrah. Kapan? Ketika usia beliau 51 tahun 9 bulan. Kalau nggak salah di dalam kitab Hadis Jibril, Syarah Hadis Jibril karangan seorang ulama besar, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Mufti Madinah. Jadi Nabi hijrah. Nah, ketika Nabi hijrah, disitulah tahun baru Hijriah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh para sahabat pada saat itu, dan sampai sekarang tahun baru kita yaitu di bulan Muharram, awal Muharram, dan di akhir bulan Zulhijjah. Nah, sekarang kalau kita di tanggal Masehi atau di tahun Masehi, saya mau nanya, selama 2024 awal sampai 2024 akhir, saya mau nanya sama jamaah Masjid Nurul Yakin, ada gak yang sudah hatam Al-Quran 12 kali? Ada gak? Kalau 12 kali berarti 1 bulan 1 kali hatam. 12 bulan 12 kali hatam. Ada yang sudah hatam 12 kali Al-Quran hatam selama 1 tahun? Yang ada saya kasih minyak wangi. Mana? Angkat tangan. Gak apa-apa ya, saya kasih minyak wangi. Minyak wanginya dari Mesir. Jauh saya bawa. Cuman baunya bau Fir'aun. Bercanda. Ayo. Ada yang udah hafal. Ada yang udah hatam. 1 bulan dia hatam 1 kali. Mana? Ada ya? Iya, kadang-kadang kita nggak hatam. Bahkan kalau kita muhasabah, makanya kata ulama, man arafa nafsa faqad arabba rabba. Orang yang mengenal dirinya, maka niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Kalau dia nggak mengenal dirinya, bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala? Makanya dikatakan oleh Syekh Zubat, Syekh Ahmad Usaha Syafi'i dalam kitabnya, awwal wajibin alil insan ma'rifatu illa bistighfar.
Awal manusia diciptakan yaitu mengenal kepada Allah dengan penuh keyakinan. Apakah kita sudah kenal kepada Allah? Apakah kita sudah bermakrifat kepada Allah? Apakah kita sudah mengetahui sifat yang wajib bagi Allah? Maka kalau belum, kita pelajari itu semua. Karena itu adalah awal kita diciptakan sebagai manusia untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu orang-orang Betawi TPA atau ngaji di Langgar diajarin tuh ya, bacaan wujud kidam bako mukhallafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi. Nah, hafal beliau nih, dapat minyak wangi lah. Ya nih Ustaz, buat antum Ustaz. Ini bukan sembarang minyak wangi, ini udah didoain. Ini minyak wangi pengikat para janda. Bercanda. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Masya Allah. Jadi ala kulli hal, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita mengenal kepada Allah. Makanya man arafa nafsa faqad arafa rabba. Orang kalau sudah tahu dirinya, niscaya dia akan mengenal kepada Tuhannya. Bagaimana dia mengetahui dirinya? Dia harus tahu tujuan dia diciptakan oleh Allah untuk apa. Tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ini untuk apa? Bukan lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Apa Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepadanya. Maka tujuan kita adalah ibadah, bukan yang lain. Boleh kita mencari ma'is, mencari penghasilan, mencari kehidupan. Memang itu perintah Allah. Disuruh kita untuk mencari kehidupan, berikhtiar. Tapi jangan lupa tujuan kita bukan duniawiyah, tapi tujuan kita adalah mencari ridha Allah dan beribadah kepadanya. Maka Nabi SAW dalam satu riwayat mengatakan, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Masjid Nurul Yakin, jamaah Masjid Nurul Yakin, sudah ada yang usianya 60 tahun? Banyak. Wah, siap-siap deh. Bercanda. Saya doakan panjang umur, sehat walafiat. Saya doakan seluruh jamaah Masjid Nurul Yakin, mudah-mudahan panjang umur sampai kiamat kurang 2 hari. Lama juga, nggak apa-apa. Kata Nabi, sebaik-baiknya orang beriman panjang umur tapi amalnya banyak. Ya, panjang umur amalnya baik, banyak. Seburuk-buruknya orang yang panjang umur tapi amalnya sedikit. Karena semua amal kita akan dibalas dan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kata Nabi, umur ummati baina sittin, umur umatku antara 60 wasabain dan antara 70. Lalu kalau 60 70 kita sudah berusia kepala 3, kepala 4, kepala 5, berapa tahun lagi kira-kira kita hidup di dunia? Berapa tahun lagi sisa umur kita di dunia? Maka kita harus sering-sering mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita. Apakah sholat kita sudah sesuai dengan syariat? Apakah sholat sunnah rawatib sudah kita istiqomahkan? Padahal dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sudah menjamin, man shalla fi kulli yaumin wa lailatin isnata asyrakatan banallahu baitalahu fil jannah. Orang yang sholat 12 rakaat sehari semalam, ya, sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat wajib, arba'ar rakaatin qabla zuhur, 4 rakaat sebelum salat zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah salat zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya, wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Bana Allah baitalahu fil jannah. Allah akan bangunkan istana yang megah di dalam surga. Ini jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Lalu apakah kita nggak mau mengerjakan salat sunnah rawatib yang telah dijamin oleh Allah lewat lisan Nabi Muhammad akan dibangunkan istana yang megah? Kalau kita belum mengerjakan itu di awal tahun 2025, kita kerjakan, jangan kita tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Kalau Nabi punya sifat, dalam satu riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika Nabi meminta izin kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar Siddiq untuk sholat di Masjid Nabawi. Tapi Aisyah mengikuti Nabi dari belakang. Dilihat Nabi begitu lama sholatnya, rukuknya lama seperti qiyamnya.
Sujudnya juga lama seperti rukuk dan i'tidalnya. Sampai kaki Nabi ini terlihat bengkak. Maka Aisyah memberanikan diri, ya Rasulullah, ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir. Dosamu yang telah berlalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak, ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi dalam hadis sahihnya? Afala akuna abdan syukura. Wahai Aisyah, tidaklah pantas saya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Syukurnya Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Saya mau nanya, kalau kita kaki bengkak gara-gara sholat apa asam urat? Ya, asam urat. Beda ya, beda. Ya, mudah-mudahan yang asam urat Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Amin ya Rabbal. Jawab jujur. Kalau nanti Ramadan bentar lagi, kita baca doa dulu. Doa yang diajarkan oleh Nabi. Ikutin apa yang saya baca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Udah hafal? Udah hafal belum? Ntar bacanya Allahumma barik lana fima razaqtan. Doa makan jadinya. Ya, kalau nggak hafal bahasa Arabnya Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban berkahi kami. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami pada bulan suci Ramadan. Sekarang kita bertepatan di malam 1 Rajab. Sudah masuk malam 1 Rajab. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yuridud doa khamsul layali. Ada 5 yang tidak ditolak doanya. 5 malam yang tidak ditolak doanya. Salah satunya awal min Rajab. Malam pertama di bulan Rajab. Maka perbanyak doa malam ini. Tapi nggak usah nunggu jam 12 malam. Ya, jadi banyak doa aja. Nanti bangun tahajud banyak doa. Karena ini malam yang mustajab, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala makamnya ada di Mesir. Saya setiap hari Jumat waktu di sana, saya selalu ziarah ke makam beliau setiap hari Jumat ba'da asar. Dan saya itu memperbanyak salawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, ini salawat ummi dikatakan dalam kitab Lubabul Hadis karangan Imam Jalaluddin Abdul Suyuti, man shalla fi kulli jum'atin thamanina marrah, barang siapa yang setiap hari Jumat membaca salawat 80 kali, ghafarallahu dzunubahu thamanina sana. Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Yang pertama, riwayat ini adalah ketika Nabi mengatakan man shalla fi kulli jum'atin arba'ina marrah. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 40 kali, ya, dan ghafarallahu dzunubahu kullaha. Allah akan mengampunkan dosa semuanya. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa salatu alaik? Bagaimana bunyi salawat yang kami baca yang kau maksud di hari Jumat tersebut? Taqulu, kau ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ini yang disebut dengan salawat ummi. Salawat modelnya banyak. Yang paling afdal salawat yang pertama salawat Ibrahimiyah. Salawat yang kita baca di dalam salat. Yang kedua salawat ummi. Nah, ini 2 yang paling afdal untuk membaca salawat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hari Jumat jangan ditinggal. Waktu yang paling ajib, yang paling mustajab ba'da asar. Sebagaimana riwayat dalam Imam Muslim, salat di hari Jumat ba'da asar itu waktu yang sangat mustajab. Maka perbanyaklah doa di waktu itu. Maka saya waktu di Mesir tahadus bin Ni'mat, saya ziarah ke makam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala setiap hari Jumat ba'da asar sambil membaca salawat ummi. Karena kebanyakan orang Indonesia bermazhab kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ala kulli hal, kita muhasab itu. Saya mau nanya nih, kira-kira nanti Ramadan, Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Inna Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Saya mau nanya, kalau Ramadan sekarang malam sudah malam bulan Rajab, Sya'ban, berarti kurang lebih 2 bulan. 60 hari atau 58 hari. Kita bertemu pada bulan suci Ramadan. Jawab jujur. Nanti kalau Ramadan, sholat tarawih, lebih senang Masjid Jami' Nurul Yakin, Masjid Nurul Yakin, jamaahnya lebih senang sama imam tarawih bacanya cepat apa lama? Jujur, saya mau nanya nih. Senang sama imam tarawih bacanya cepat apa lama? Dua-duanya. Iya. Kadang-kadang kita nih orang Indonesia lihat jadwal, siapa nih imam yang malam ini nih?
Ya kan, kalau lama dicari musola yang lain, dicari masjid. Saya mau nanya, ada kan nih orangnya di sini? Mudah-mudahan di sini, masya Allah, imam kita itu suaranya luar biasa, bagus, indah. Walaupun lama enak aja ya, kayak di Masjidil Haram, ya kayak di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Di Masjid Nurul Yakin 20 rakaat apa 8 rakaat? 8. Ada yang ada yang 8, ada yang 20 nih. Iya, 20 apa 8? Oh, 23. Saya mau nanya, kita lebih senang sholat 23 rakaat atau 11 rakaat? Ah? 11. Ya mohon DKM didengar. Bercanda. Nggak apa-apa. Mau sholat 11 rakaat fadl, mau 23 rakaat juga fadl. Nggak jadi masalah. Yang penting hidupkan daripada malam Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah, diampunkan dosanya. Lalu amin ya Rabbal. Jadi nggak jadi masalah. Mau yang 20 rakaat boleh lanjut. Saya ngajar di beberapa masjid. Saya ngajar di Brimob, saya ngajar di TNI. Alhamdulillah tadus nikmat di Jakarta Pusat, ada di Masjid Jami Al-Istiqamah. Di situ mereka set gimana nih? Ada yang 8, ada yang 20, bikin 2. Yang 8 ya ke belakang, yang 20 lanjut. Atau yang 8 selesaiin dulu, yang 20 ngopi dulu di belakang. Mereka udah selesai, lanjut lagi. Indah. Jadi tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang saling menganggap dirinya paling benar. Dia punya keyakinan 23 ya silakan. Dia punya keyakinan 11 rakaat ya silakan. Da' ma yaribuka illa ma yaribuka, kata Nabi. Tinggalkan yang ragu, kau kerjakan yang kau yakini. Tapi ada juga dalam riwayat dalam kitab Rasulullah, ajruka bigadutan. Pahala yang kau raih sesuai dengan capekmu. Semakin kita capek, semakin besar pahalanya. Tapi dengan ilmu, dengan ilmu. Seperti contohnya kata Nabi, rak'atani bisiwak khairum min sab'ina rak'atan bila siwak. Kita salat 2 rakaat menggunakan siwak lebih afdal daripada orang salat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Saya mau nanya jamaah Masjid Nurul Yakin, ada gak yang sehari salat 70 rakaat? Ada gak? Ada gak? Terawih aja minta 11. Bercanda. Iya. Ini salat fardu 17 rakaat, rawatib 12 rakaat, 29. Terawih 11 rakaat, 40 rakaat. Apa lagi kita salat? Salat duha yang paling kuat riwayatnya 8 rakaat, 48. Apa lagi? Witir. Itu kan 11 rakaat udah termasuk witir. Iya, udah termasuk witir. Jadi 48. Apa lagi? Salat apa lagi? Qoblal asar 4 rakaat. Man shalla 4 rakaat qabla asar rahimallahu rahmat. Orang yang salat 4 rakaat sebelum waktu asar, Allah akan menyayanginya. Tambah 4 sebelum asar, 52 rakaat. Masih kurang 18 rakaat lagi. Dan itu juga belum tentu kita kerjain semua. Benar apa enggak? Wah, iya. Jadi pakai. Saya mau nanya jamaah, di kantongnya kira-kira ada siwak apa ada rokok? Ada siwak apa ada rokok? Yang bawa siwak gue kasih minyak wangi. Ya mana yang bawa siwak? Wow, keren. Sini mana lihat? Itu siwak apa batang ninjo? Siwak nih. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Wow, ini hidupin sunnah. Ada lagi yang bawa siwak? Iya. Mana? Bang Yudi bawa gak? Ketinggalan? Iya. Barakallahu fiik. Saya doakan panjang umur. Bininya nambah, amin. Oh, amin aja. Iya, Masya Allah. Iya lah, gue lihat pakai siwak. Dari seluruh jamaah yang hadir, ya, ternyata yang bawa siwak cuma 1 orang. Yang lain siwaknya pada kemana? Oh, hilang. Makanya beli yang banyak. Waktu saya di Hadramut di Yaman, saya hadis nikmat pernah belajar di Hadramut di Yaman. Di Sayyidil Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim di Darul Mustafa. Itu saya kalau setiap ketemu ulama-ulama atau silaturahim ke rumah-rumah para ulama solihin, itu rata-rata di jendela dia ada siwak, di jubah dia ada siwak, di kantong dia ada siwak, di tempat daripada baca Qur'annya ada siwak. Di setiap tempat hampir terdapat siwak. Kenapa? Karena Nabi katakan rakaatan bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bila siwak. Kita menggunakan siwak, ini sunnah baginda Nabi kita Muhammad. Bahkan kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la'amartukum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, maka niscaya ku perintahkan mereka memakai siwak inda kulli wudu, setiap dia ingin berwudu, wa fi riwayatin inda kulli salat, yaitu setiap dia mau salat. Saya mau nanya, kita pakai siwak berat apa enggak? Berat ya? Saya mau nanya, siwak harganya berapa?
10.000 kalau beli satuan, kalau beli banyak goceng. Iya, kalau beli selusin 5.000-an kurang lebih. Nah, saya mau nanya, rokok satu bungkus berapa harganya? Marlboro 40.000 ya, masya Allah. Jadi ala kuliah jauh harganya dan itu Marlboro habis. Saya mau nanya, ini siwak kira-kira habis apa enggak? Enggak, cuman sering diumpetin setan. Benar, siwak ini suka diumpetin setan. Makanya kita lupa mulu. Mana siwaknya? Lupa Ustaz. Makanya beli yang banyak. Ya, stok yang banyak. Karena kita ibadah ini hanya sebentar dikasih waktu. Kata Nabi antara 60-70. Kita introspeksi diri kita. Kalau kita ibadah dikasih umur yang sangat singkat, yang sangat sebentar, maka semua kita hidupkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar ibadah kita dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan terus pahalanya, sehingga nanti di akhirat kita punya amal yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini saya buka sistem tanya jawab. Silakan, fadal. Ada yang mau bertanya? Silakan tanya. Baik masalah tauhid, baik masalah fikih, baik masalah tasawuf, silakan kalau ada yang mau bertanya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada hambanya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir di sini? Para mufassir mengatakan ai ulama, yang maksud orang yang mengerti di dalam agama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui suatu perkara. Karena kita beramal, ya beribadah harus didasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmunya, maka nanti amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadal, ada yang mau bertanya silakan. Ya. Bagaimana dengan hukum salawat nariyah? Bagaimana hukumnya? Semua salawat diperintahkan oleh Allah. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Ini diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya kata Nabi dalam satu riwayat, Inna Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban sya'ri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulan Nabi? Karena di dalam beberapa tafsir, khususnya dalam tafsir Baghawi 4 jilid, Tahdits bin Nikmat, kitabnya ada di rumah saya, itu ayat ini diturunkan, perintah salat ini di bulan Sya'ban. Jadi kalau ada ditanya kenapa bulan Sya'ban diperintahkan salawat, karena memang ayat innallaha diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya kata Nabi, Sya'ban adalah bulanku. Nah, saya mau nanya, Allah perintahkan sholat, kira-kira Allah sholat apa enggak? Enggak. Allah perintahkan puasa, kira-kira Allah puasa apa enggak? Enggak. Allah perintahkan zakat, kira-kira Allah membayar zakat apa enggak? Enggak. Allah wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji dan umrah lah. Saya mau nanya, Allah menunaikan haji dan umrah apa enggak? Enggak. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Tapi ada satu perintah yang Allah perintahkan dan Allah mengerjakan, yaitu sholat. Allah perintahkan hambanya bersalawat. Allah bersalawat ya? Bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Ada di Mekah Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, putranya Sayyid Ahmad. Sayyid Muhammad saya nggak nemuin karena beliau sudah meninggal. Tapi sama putranya, waktu saya di Mekah Tahdits bin Nikmat, saya ngaji sama putranya Sayyid Ahmad. Itu Sayyid Ahmad sama muhaddis juga, ulama besar. Sayyid Muhammad ayahnya ketika ditanya oleh orang-orang yang ada di Mekah, wahai sekarang kalau kita ditanya bingung nggak? Kalau kita Allah lagi ngapain sekarang dia? Lo tahu dari mana Allah lagi ngapain? Tapi orang awam lagi bersoal. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu. Allah bukan lebih barat. Artinya apa? Turun selamanya. Jadi ditanya, Allah lagi ngapain? Allah lagi bersalat. Tahu dari mana? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna Nabi amanu sallallahu. Penjelasan di beberapa kitab dijelaskan agak tinggi juga. Saya
daripada puyeng lagi. Tapi sedikit saya jelasin. Allah mengangkat suatu kaum tiap kecil pada detik. Mengangkat satu kaum, mengangkat satu karena satu kaum. Jadi Allah satu detik lebih cepat derajat hambanya. Yaitu satu salah. Kemudian ya sholawat. Jadi ala taala kemudian tidak mesti sholawat antara alaihi orang yang saling menurunkan surat banyak di dalam sahih dan ini menyebutkan tentang riwayat Imam Muslim wahidah yang baca salawat dan seluruh rahmatnya. Zalika Allah merahmat rahmat dengan apa membaca salawatnya. Kalau lagi baca salawat enggak syu'ab ya. Nabi lagi enggak. Ceramah banget. Mau ceramah. Iya. Udah pikiran kita udah macam-macam. Jadi alih di dalam membaca bahkan mereka isbat orang yang dalam dalamnya tahu amdal orang yang membaca mengatakan memintakan ada wa makan hadil gal dalam membaca ya alam dzalika Allah, maka tidak ada yang tahu ganjaran pahala kecuali Allah yang langsung memberinya. Diberikan memintakan ampun. Nah, dalam man orang baca 1 dapat 10, baca 10 dapat 100 dapat dan salawat kepada maka dalam ibadah jannah ke orang tersebut nanti disentuh jasadnya orang dia setiap dia rupanya kemudian dia jadi yang baik di sholat lindra sholat saya di 444 benar apa enggak? Ya kurang lebih itu kalau orang-orang itu biasa baca salat nariyah 4440 bagaimana di salat nariyah ini banyak doa di situ. Allahumma taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu kesusahan dia naikkan. Bagaimana? Boleh. Rasulullah bersabda, "Tawassalu bi jahi fa inna jahi indallahil azim." Bertawassullah kalian dengan namaku karena namaku berlawat kepada Nabi Muhammad, maka dengan wasilah itu doa, maka doa itu bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berkah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam depan ketika turun daripada Al-Qur'an Ar-Rahman, wah mereka pada kaget.
bahkan memfitnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang membawa sihir, pendusta atau orang gila. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Imam Busri ketika itu beliau tidak bisa kemana-mana, lumpuh, sakit, nggak bisa bertawasul kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dibuatlah syair, dia mimpi dibuat syair. Ketika beliau sedang memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mimpinya di dalam tidurnya. Dan kita harus meyakini karena ini hadis Nabi Muhammad berpesan di akhir hayatnya, taraktu in tamassaktum bihima, maka jika kalian berpegang teguh dengan tidak akan tersesat. Keluarganya terbagi dua yang khas ahlul baitnya, nasabnya. Karena dalam Al-Quran dijelaskan dalam kitab Ihya'ul Mayyit fi Fadl Ahlul Bait karangan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, ketika Nabi ditanya tentang ayat qul la as'alukum ali ajra. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kau menyampaikan agama tidak meminta upah, tidak meminta bayaran, tidak meminta. Baru lama-lama begini nih. Kacau benar. Tadi bilangnya lagi bengek, lagi sakit, lagi ceramah di tempat yang lain. Kalau mau model begitu, mudah-mudahan ratusan sebab diazar daripada orang yang menyembah berhala di zaman Nabi Ibrahim. Nauzubillah min zalik. Maka dan oleh sebab itu sampai mana tuh? Aslinya tuh ada kata Imam Ghazali. Kitab Bidayah Hidayah di dalam ini tentang ayat lupa illal cinta berubahnya Nabi. Maka para sahabat khususnya tafsir edukasi tafsir Taubari apalagi Safatul meriwayatkan dalam Allahumma yufadidu al-ta'wil ya namanya penafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya sama Rasulullah, man garabatuka, siapa gurba engkau di dalam ayat ini yang harus kita cintai, yang harus kita mahabbah? Maka beliau menjawab, Aliyun wa Fatimah wa walidima wa abnaima. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, anak dari keduanya, Sayyidina Al-Hasan wal Husain, dan anak daripada cucu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa itrati. Dan itrati daripada yang kedua yang umum adalah para ulama atau waris atau dirham walakinal anbiya yasal ilm, akan tetapi yang diwariskan kepada mereka oleh Nabi adalah ilmu. Makanya keluarga Nabi adalah sebagian adalah yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu kita harus mengenai keluarganya Nabi. Ibasatnya Nabi, nggak bakalan tersesat kalian. Ya, ketika kalian berpegang dua perkara, dua pusaka ini, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, keluarganya Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ya menyampaikan tentang apa hadis hadisnya. Karena Nabi Shallallahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi kabar gembira, wan nadir, dan sebagai pemberi peringatan. Maka dan oleh sebab itu baca sholawat nariyah dapat kabar gembira dari Nabi. Ina ausbi yaum azarum alaihi yang paling dekat denganku berhak mendapatkan syafaat untuk kiamat mereka yang paling banyak sholawat itu. Mau baca sholawat juga boleh. Ada yang paling afdal salawat, ada salawat ibnu, salawat ummi. Fadal, silakan. Mangi nanya. Iya.
Ustadz, kita sering berguru supaya lagi azan. Iya. Iya, alhamdulillah. Kata Nabi, tak akan cintai. Bukan, itu mah, Bang. Kalau itu minyak wangi buat japot. Apa Ustaz japot? Janda peot. Bercanda. Iya. Iya. Jadi ala kulihal, beliau menanyakan apa sih arti sholawat itu? Ya, apa arti sholawat? Ya, secara gampang kita pahami, secara umum orang awam, salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, secara awam kita mengucapin salam kepada Nabi. Saya mau nanya, Nabi kita mengucapkan salam di dalam syariat hukumnya sunnah apa wajib? Mengucapin salam, assalamualaikum, sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Ini banyak ulama di sini. Banyak ikhtilaf wa nafis ini, Masya Allah. Wa Syafi'i wa Malikin wa Numa wa Hambali wa Zari wa Sufyan wa Sa'iri ala imma ala huda wa ikhtilafu rahmah. Perbedaan mereka adalah rahmat. Sama di sini perbedaan rahmat. Alhamdulillah, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Tapi secara syariat mengucapkan salam hukumnya sunnah. Asus salam qablal kalam. Ucapkan salam sebelum kau berbicara. Tapi jawab salam hukumnya sunnah. Wajib. Ini yang ngajarin Nabi Muhammad apa bukan? Yang ngasih tahu Nabi Muhammad apa bukan? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengucapkan salam, yaitu sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Kalau kita mau salam kepada Nabi, apa enggak? Kira-kira jawab apa enggak? Kasih jawab. Pasti ada yang Allah kembalikan ruhnya Nabi untuk menjawab salam kita. Makanya waktu di Masjid Nabawi, saya ditangkap sama polisi Arab. Saya mau nanya, polisi Arab sama polisi Indonesia sereman mana? Emang lu ada yang pernah ditangkap? Tahu dari mana polisi Arab lebih serem? Ya, mungkin lebih gede kali badannya. Kenapa saya ditangkap sama polisi Arab? Saya punya guru, salah satu Habib guru saya. Kata Habib, Wan, Ane punya abah, dulu kalau ziarah ke makam Nabi, itu nempelin sorban Nabi. Di situ ada barokah. Iya, Bibi. Ya, Bibi. Dan kebenaran aku itu guru juga. Kita tahu ada yang lancis di mana? Ada yang tahu ya? Bukan Ciamis, Perancis, Perancis. Ada yang Bogor. Sampai sekarang 15.000 orang. Wan Aziz sering atas lintas Las Vegas orang baik. Kita doakan Allah mudahkan. Amin. Kalau ini ada jamaah punya kuliah sampai sarjana, SMA, Aliyah, Sanawiyah, SMP atau SD boleh. Tani gratis biaya. Saya 13 sampai saya sarjana dia lulus. Ya, jadi kalau ada jamaah nih punya kuliah, dia minta cari kuliah, kasih tahu. Menunjukkan suatu kebaikan, maka orang mengerjakan kebaikan, dia akan berarti orang dia kebaikan. Kalau Anda kasih tahu kepada anak pembantu bola, dia lagi karena kita yang ngasih tahu, Nah, jadi ala kuliah belakang saya. Beliau udah menikah, nempelin sebab. Akhirnya sekarang gue setempel ke makam Nabi. Nah, gara-gara itu gue ditangkap polisi. Apa kata polisi Arab? Bid'ah. Tapi saya bebas, alhamdulillah. Udah azan, ini waktu udah habis. Udah. Ya, wallahu alam. Nanti kapan-kapan cerita saya lanjutkan lagi. Kemudian terakhir sebelum sholawat rahmat. Ingat, malaikat istighfar. Hanya yang baca sholawat kepada Nabi. Kalau Allah ni rahmat, kalau malaikat istighfar. Nabi membaca sholawatnya
umatnya itu adalah syafaat. Ya, syafaat yaumul kiamat. Nabi akan mengenali kita. Kalau dalam riwayat Imam mengenali pohon jandaran, ya, mengenali Nabi. Buat gambar ini nggak dipakai, dia nangis. Nabi lagi khutbah, satu dengar semua. Ada setangisan, ya, dia rasa nangis. Pohon kula yang biasa diganti mimbar karena itu saya yang dinas. Maka di sama Nabi, selesai Nabi khutbah, kata Nabi, seandainya saya nggak pegang ini batang kurma sampai hari kiamat nangis yang terkena batasan nangis kurma tuh, ya kan? Iya, nangis siapa nih? Cari janda nggak ada. Bercanda. Jadi ala kulli hal, intinya kita di orang yang rahmat bagi seluruh alam. Lainnya hargai sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat jadi kampung ini. Amin ya rabbal al jamaatur rahmat. Saya kalau saya ngajar, saya ada undangan maulid, ada undangan tabligh akbar pada istiqomah, diberikan kesehatan afiat dan kita saling mendoakan dalam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم